Perkenalkan, nama saya Victor Pat dari kelompok 8. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode sistem pakar. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sistem pakar. Sistem pakar atau expert system merupakan sebuah algoritma yang mengadopsi kemampuan dan pengetahuan manusia yang diubah menjadi suatu sistem komputer. Sistem pakar juga dapat diartikan sebagai suatu program komputer yang berisikan satu set atau sekumpulan perintah yang membuat pengetahuan dan kemampuan satu atau lebih pakar manusia dalam suatu bidang khusus atau spesifik yang kemudian direkayasakan sedemikian rupa menjadi sebuah sistem komputer. Berikut konsep dasar sistem pakar. Yang pertama, kalian atau expertise. Kalian dapat diperoleh dari pelatihan, membaca, atau dari pengalaman. Yang kedua, pakar atau expert. Berikut adalah beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pakar. Pertama, dapat mengenal dan merumuskan. 2, dapat membacakan masalah dengan cepat. 3, dapat menjelaskan sesuatu. 4, dapat menentukan. 5, belajar dari pengalaman. Setelah itu, konsep dasar sistem pakar yang ketiga yaitu pemindahan kalian. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan kalian dari sistem pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Yang keempat, menarik kesimpulan atau inferencing. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Kemampuan diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. 5. Aturan atau rule. Kebanyakan sistem pakar adalah sistem berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Yang keenam, kemampuan menjelaskan atau explanation capability. Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi atau rekomendasi diperoleh. Yang berikut tujuan sistem pakar. Tujuan sistem pakar terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, interpretasi membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. 2. Prediksi memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. 3. Menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan dalam gejala-gejala yang teramati diagnosis, medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Yang keempat, perancangan. Menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. 5. Perencanaan. Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dan kondisi awal tertentu. 6. Monitoring. Membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. 7. Debugging. Menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. 8. Instruksi. Mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. 9. Kontrol. Mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Dan yang berikut saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode sistem pakar. Yang pertama, metode AHP atau Analytical
hierarki proses. HP merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. 2. Breadth first search. Breadth first search merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. 3. BFS atau Best First Search. Metode Best First Search merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Benefit First Search dan yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. 4. DFS atau Depth First Search. Metode DFS juga menerapkan sistem pakar, di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. 5. Metode penelusuran ke depan atau forward chaining merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem pakar yang mana dilalui dari proses pencarian fakta, di mana fakta tersebut digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. 6. Penelusuran ke belakang atau backward chaining. Backward chaining merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran. Berikut struktur sistem pakar. Struktur sistem pakar terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama lingkungan pengembangan atau development environment. Kedua, lingkungan konsultasi atau consultation environment. Dan berikut ini adalah gambar dari struktur sistem pakar. Dan selanjutnya ini adalah komponen-komponen dari struktur sistem pakar. Yang pertama, antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user. 2. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. 3. Akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Knowledge acquisition adalah proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap kalian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. 4. Mesin atau motor inferensi atau dalam bahasa Inggris inference engine. Pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran dan pola pikir yang dimanfaatkan oleh para pakar untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan baik. 5. Workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari komponen memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. 6. Fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar, serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada expert system secara interaktif. 7. Perbaikan pengetahuan. Pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa. Berikut contoh dari sistem pakar. Sistem pakar bunyi berbagai contoh. Yang pertama, general, aplikasi untuk mengidentifikasi struktur molekul pada campuran kimia yang tidak dikenal. Yang kedua, MyChin,
merupakan software yang dibangun untuk mendiagnosis berbagai jenis penyakit. 3. Prospektor merupakan aplikasi yang diterapkan untuk untuk kebutuhan pada bidang geologi. 4. Xcon dan Excel merupakan software digunakan untuk mengkonfigurasi sistem komputer besar. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem Packard. Kelebihan sistem Packard yaitu meningkatkan produktivitas kerja yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat, mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten, dan memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Dan yang terakhir, yang kekurangan sistem Packard. Kekurangan sistem Packard terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dalam menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Di dalam proses pembuatan Packard sendiri memerlukan biaya yang besar dan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berskala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan terima kasih. Sekian.